hasratku, rinduku, memuji, memuliakan. Halo Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Untuk kali ini saya mau mengajak kita belajar tentang mujizat Allah ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, yaitu mujizat terbelahnya Laut Teberau. Banyak orang-orang di zaman sekarang, banyak di antara kita pernah mendengar tentang mujizat ini, pernah mendengar tentang kisah dan peristiwa ini. Namun ketika ada ilmu pengetahuan yang masuk di dalam pikiran-pikiran kita, kita mulai meragukan, kita mulai tidak percaya dengan hal-hal yang supranatural seperti itu, yaitu mujizat terbelahnya Laut Teberau, di mana air terbelah dan orang Israel bisa lewat di antara laut yang terbelah itu, sehingga mereka selamat dari pengejaran oleh Firaun dan tentara-tentaranya. Nah, jadi kisahnya bahwa Laut Teberau itu sungguh-sungguh terbelah itu menurut Alkitab. Namun banyak orang-orang mengatakan bahwa ini hanyalah tulisan gaya sastra yang disampaikan oleh para penulis Alkitab. Ini tidak benar-benar terjadi. Ada juga yang mencoba membicarakannya dengan cara yang lebih ilmiah, bahwa itu memang perantaraan oleh angin timur yang membuat pantai bisa jadi kering karena terjadi penyusutan air laut, sehingga orang bisa melewati pantai yang kering itu kira-kira dalam waktu 5 jam atau lebih. Nah, kisahnya ada di dalam Keluaran pasal yang ke-14 mulai dari ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-31. Namun kita akan baca di dalam ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21 ya. Dengarkan kisahnya baik-baik. Saya akan bacakan bagi kita simak, kita dengar firman Tuhan yang dibacakan, dan saya yakinkan iman kita bertumbuh. Saya bacakan bagi kita, silakan simak, dengarkan baik-baik. Keluaran pasal 14 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Belahlah airnya sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda." Ayat 19, demikian firman Tuhan. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikian tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan antara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Maksudnya antara orang Israel dengan orang Mesir ya. Orang Mesir ini mengejar orang Israel. Saya lanjutkan dulu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Nah, ini adalah suatu mujizat yang Tuhan lakukan, yang Tuhan tunjukkan untuk menyatakan kemuliaannya kepada bangsa Israel, kepada Firaun, kepada orang Mesir, dan kepada tentara-tentaranya. Namun sayang sekali, orang-orang di zaman sekarang, orang-orang di Amerika, padahal mereka para teolog, mereka orang-orang yang meneliti teologi secara luar biasa ya. Mereka seperti di dalam buku The Bible on Earth dituliskan di situ bahwa ini adalah imajinasi agamawi. Ini tidak benar-benar terjadi menurut pandangan ini. Lalu ada juga buku yang lain di dalam A History of
Ancient Israel and Judah mengatakan bahwa itu karya sastra buat manusia yang lekat dengan agamawi. Jadi mereka tidak percaya, padahal mereka teolog. Saya mau katakan bahwa ini sebenarnya sungguh-sungguh terjadi. Kita bisa percaya, kita bisa terima bahwa Tuhan memakai cara alamiah juga sebagaimana disebutkan di situ dengan perantaraan angin timur. Memang pernah terjadi di Amerika beberapa kali bahwa ada angin yang membuat pantai merosot sehingga pantai itu begitu lebar dan itu terjadi dalam kurun waktu 4 sampai 5 jam. Dan itu pun bisa diterima dan tidak bisa diabaikan bahwa itu campur tangan dan pekerjaan Allah. Ini yang sungguh-sungguh terjadi. Ini yang sebelayaknya harus kita percaya. Jadi kalau memang ada orang yang mengatakan ini imajinasi, kita harus tolak. Ini adalah sungguh-sungguh terjadi. Ini adalah mujizat yang layak kita percaya bahwa mujizat-mujizat bukan hanya mujizat alamiah saja. Mujizat supranatural juga itu bisa terjadi pada masa kini. Ini sungguh-sungguh terjadi. Ya, memang kebanyakan kita menyaksikan mujizat natural pada masa kini. Dan memang itu cara Tuhan. Mengapa? Karena Ia telah memberikan kemampuan dalam hati dan pikiran orang untuk mengembangkan teknologi, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, untuk mengembangkan hal-hal medis, hal-hal yang baik untuk kehidupan orang-orang pada masa kini. Maka Allah menyatakan mujizatnya di situ. Tetapi pada masa dulu belum ada orang-orang yang memiliki keahlian medis, keahlian teknologi, belum ada kecanggihan handphone, media sosial. Sehingga kepada orang dulu juga mungkin kita bilang, mungkin mereka tidak percaya kalau kita bilang ada loh pesawat itu bisa terbang, ada benda bisa terbang mengangkut ratusan orang. Mungkin mereka tidak percaya juga. Kenapa? Mereka belum pernah melihatnya. Demikian juga pada masa kini. Orang-orang percaya, banyak di antara kita tidak percaya tentang mujizat itu. Bukan karena itu tidak sungguh-sungguh terjadi. Karena kita tidak menyaksikannya. Karena orang-orang tidak menyaksikannya. Karena memang Tuhan juga tidak melakukannya untuk masa kini. Tapi kita percaya satu prinsip. Bahwa mujizat Allah masih terjadi dalam kehidupan kita pada masa kini. Bersama dengan pembahasan ini, saya mau mengajak kita terus percaya kepada Tuhan, terus percaya kepada perbuatannya yang ajaib, percaya bahwa ini terjadi secara metafisika, kita saksikan pertama-tama dengan mata rohani kita, kemudian juga kita saksikan melalui mata ragawi kita bahwa mujizat ilahi masih sungguh-sungguh terjadi pada masa kini. Percaya atau tidak, saya mau katakan bahwa ini sungguh-sungguh terjadi. Berpuluh-puluh tahun yang lalu ya, salah satu mujizat yang saya alami, ya, mujizat mungkin ini bisa natural, bisa juga supranatural, ya. Waktu itu kami baru menikah, lalu kami coba-coba menyerahkan semua keuangan kami untuk menolong orang tua. Jadi kami serahkan itu, pada hari itu habis uang kami. Tidak ada makan. Beberapa hari setelah itu tidak ada makan. Kami nggak makan, ada minum. Ya, jadi kira-kira sudah malam, saya ajak istri saya berdoa. Ayo kita berdoa. Kita minta untuk makan. Jadi kami berdoa. Begitu selesai kami berdoa, kami ditelepon orang. Waktu itu belum ada WhatsApp, belum ada itu, bahkan BBM belum ada ya, BlackBerry belum ada, adanya SMS dan telepon biasa. Kami telepon, ayo datang ke rumah, main ke rumah. Ini kita masak-masak, tetapi tidak banyak orang yang datang. Kebetulan kami masih ada bensin, kami bisa datang, kami makan, kami pulang, dibawain, dibungkusin makanan untuk makanan kami besok. Nah, ini bagi saya ini mujizat Tuhan. Ini bukan kebetulan. Bagi saya ini tetap mujizat. Ya, mungkin ada orang berkata ini kebetulan saja. Tetapi kami berdoa, lalu kami dihubungi. Lalu untuk besoknya kami cukup untuk makan. Lalu untuk berikutnya, ya memang istri saya sudah dapat gajian dari les-lesan. Saya pun dapat gaji dari mengajar. Nah, ini salah satu mujizat Tuhan dan ini sungguh-sungguh terjadi. Saya mau katakan bahwa ada hal-hal mujizat supranatural tidak bisa saya ungkap di sini. Pernah juga saya saksikan, ya. Jadi saya percaya mujizat supranatural masih ada, masih terjadi hingga pada masa kini.
Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya mau ajak kita sekali lagi terus percaya, menyerahkan hidup kita ini kepada Tuhan, menyerahkan keberadaan kita ini kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan. Kita jangan pernah meragukan kuasanya, kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Allah menyatakan mujizatnya tepat pada waktunya. Jadi mujizat itu terus terjadi pada masa kini. Kadang kita berkata, ya Tuhan, ini sudah terlambat. Ya Tuhan, kok Engkau tidak datang-datang? Ya Tuhan, keadaan ini sudah sangat menakutkan. Sudah di ujung waktunya. Percayalah bahwa tepat pada waktunya Allah menyatakan mujizatnya. Ini mujizat di antara orang Israel ini. Pada waktu itu mereka berseru-seru kepada Tuhan. Bahkan sempat marah kepada Musa. Mengapa? Karena Musa membawa mereka keluar dari Mesir. Kemudian tentara Firaun mengejar mereka. Mereka sudah ketakutan. Tetapi Tuhan berkata, aku akan menyatakan mujizatku. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Jadi pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Apalagi pada masa kini ada Roh Kudus dalam hati kita. Tuhan kita Yesus Kristus telah mati buat kita, untuk keselamatan kita, untuk hal-hal baik, membimbing menuntun kita. Dan Ia pasti menolong kita, menyatakan mujizat dan kemuliaannya. Pertolongan Tuhan nyata pada waktunya. Allah terus menyatakan kemuliaannya dengan cara-cara yang terbaik bagi kita, untuk kehidupan kita di masa kini. Mari kita terus memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Kalaupun apapun yang terjadi, percayalah Tuhan pasti akan menolong tepat pada waktunya. Tidak pernah terlambat, walaupun dalam pandangan kita kadang-kadang nyaris terlambat. Terpujilah nama Tuhan, kita memuliakan Dia seumur hidup kita. Amin. Ketika jalan ku lalui, berputar di padang gurun, Tuhanlah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalanku lalui, berujung di sungai dalam, Tuhanlah yang mengeringkannya untukku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan. Tuhanlah yang memelihara hidupku sempurna. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Ketika jalanku lalui, berputar di padang gurun, Tuhanlah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang berujung di sungai dalam, Tuhanlah yang mengeringkannya untukku
tiada jalan. Tuhanlah yang memelihara hidupku sempurna. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku.